Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Mace-Pace, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Stiva C 2018 akan memaparkan mengenai penyakit kanker lambung dan bagaimana cara penanganan obatnya. Nah, dalam kasus ini, kami ambil dari sebuah drama Jepang yang berjudul Unsung Cinderella Midori the Hospital Pharmacist. Mari kita lihat secara singkat cuplikan videonya. Check it out! Dalam episode 5 kali ini, mengisahkan seorang kakek berumur 78 tahun bernama Tatsukawa Taichi yang secara tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi muntah darah dan hilang kesadaran yang didiagnosis mengidap kanker lambung. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih itu kanker lambung. Nah, kanker lambung merupakan penyakit yang terjadi karena pertumbuhan sel lambung secara abnormal dan tak terkendali. Pertumbuhan sel abnormal ini terjadi karena sel mengalami perubahan genetik. Sel-sel inilah yang disebut sel kanker. Kanker lambung dapat menyebar atau metastasis dengan berbagai cara. Kanker ini dapat menyebar secara langsung dengan cara menembus dinding lambung dan menginvasi organ lain di sekitar lambung. Kanker lambung jarang menimbulkan gejala spesifik pada stadium awal. Gejalanya dapat berupa perut kembung atau nyeri ulu hati dan seringkali dianggap sebagai keluhan sakit mah. Kondisi tersebut membuat kanker lambung sulit didiagnosis. Selain itu, kanker lambung juga dapat menyebar melalui pembuluh getah bening dan pembuluh darah ke organ-organ lain seperti hati, paru-paru, dan tulang. Patofisiologi kanker lambung. Patofisiologi lambung berkaitan perubahan mukosa lambung yang berujung pada perkembangan kanker lambung. Kanker lambung diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu pertama, tipe intestinal yang memiliki penampakan morfologi menyerupai adenokarsinoma saluran intestinal. Kedua, yaitu difusa yang dikarakterisasikan oleh struktur glandular yang terganggu oleh kurangnya sifat adesi intraseluler. Kedua tipe kanker lambung ini memiliki mekanisme patofisiologi yang berbeda, di mana tipe intestinal umumnya melewati tahapan lesi prekanker, sedangkan tipe difusa umumnya tidak melalui tahapan prekanker yang pasti. Ketika dilakukan pemeriksaan gastroskopi atau teropong lambung, menunjukkan permukaan tidak merata yang abnormal, dan pemeriksaan CT scan yang menunjukkan area hitam pada organ lambung, sehingga dokter memvonis pasien menderita kanker lambung stadium akhir. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan pengobatan kemoterapi anti kanker berupa pemberian pil S1 dan suntikan cisplatin. Obat cisplatin merupakan obat kemoterapi yang mengandung platinum. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan DNA sel sehingga bisa memperlambat replikasi dan menghentikan pertumbuhan sel kanker. Mekanisme kerja obat cisplatin dimediasi oleh interaksi obat dengan DNA dalam sel. Obat ini menghentikan pertumbuhan tumor dengan cara membentuk ikatan silang dengan basa guanin pada rantai double helix DNA, sehingga mengganggu proses transkripsi dan replikasi DNA. Hal ini mengakibatkan gangguan pembelahan sel dan memicu terjadinya kematian sel. Cisplatin juga menyebabkan toksisitas pada sel dengan cara menginduksi terjadinya stres oksidatif. Selanjutnya, uraian obat cisplatin. Nama obat cisplatin, golongan obat kemoterapi sitotoksik, dosis pemberian dewasa 50-100 mg yang diberikan secara intravena dosis tunggal selama 6-8 jam tiap 3-4 minggu. Efek samping yang diberikan, mual, muntah, hilang selera makan, diare, hilang kemampuan indera pengecap untuk merasakan makanan atau minuman yang dikonsumsi, dan rambut rontok. Nah, ada beberapa tips dari kelompok kami dalam pencegahan kanker lambung, yaitu yang pertama, berhenti merokok, yang kedua, hati-hati dalam penggunaan obat aspirin, yang ketiga, jaga pola makan dan rutin berolahraga. Cintai lambungmu, hidup sehat tiap hari.
Baik, sekian pemaparan kelompok kami tentang kanker lambung dan penanganan obatnya. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Dan tidak lupa juga, kelompok kami berterima kasih kepada Ibu Dr. Apoteker Wahyu Hendrarti, SSI MKes, sebagai dosen pembimbing kami. Thanks for watching guys. See you next time.